Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah pada kesempatan kali ini pada pembahasan kitab yaitu Qawaidul Arba'ah syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan bersama Inti Mafaza. Kita sudah masuk pembahasan sebelumnya dari kaidah-kaidah dan sudah kita lalui kaidah yang pertama ketika disebutkan muallif anta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqu al-mudabbir. Sudah kita lalui bahwasanya orang-orang kufar di masa silam mereka mengikrarkan bahwasanya Allah itu sang khaliq, bahwasanya Allah yang menjaga semesta alam ini, Allah yang memberi rezeki. Ya, mereka mengikrarkan sampai kalau mereka ditanya siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, siapa yang memberi rezeki, maka mereka sepakat fasayaquluna Allah. Mereka bakal mengatakan Allah, gak ragu lagi. Pada kaidah yang kedua pada halaman 43 yang berikutnya, lanjutan dari kaidah yang pertama, berkata muallif rahimahullah ta'ala annahum yaqulun, bahwasanya mereka mengatakan ma ja'alnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabi al-qurbati wa syafa'ati, bahwasanya tidaklah kami, kata mereka, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan tidaklah kami menghadapkan wajah kepada mereka itu kecuali untuk mendekatkan diri dan mencari syafaat. Namanya doa dan mencari syafaat itu masuknya tauhid uluhiyah atau rububiyah atau asma wa sifat. Masuk tauhid apa? Uluhiyah, terkait peribadatan. Kalau sebelumnya kaidah yang pertama disebutkan memang orang-orang kufar mereka mengikrarkan apa? Rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengikrarkan rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kaidah yang kedua kali ini mereka sepakat ketika ditanya siapa menghidupkan, siapa mematikan, siapa memberi rezeki, siapa menciptakan alam semesta ini, fasayaqulun Allah. Mereka sepakat mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kaidah kali ini mereka enggak lolos. Mereka terjatuh dalam kesyirikan, dalam perkara peribadatan. Sebagaimana muallif pengarang buku ini menulis, kenapa? Kenyataannya di zaman muallif terjadi hal ini. Di zaman penulis terjadi hal ini. Yang ada di zaman Nabi terjadi, di zaman penulis terjadi,
Dan di zaman kita sedang membaca sekarang juga terjadi banyak sekali. Anda perhatikan, ya, mereka ketika mengatakan kami ini nggak berdoa kepada mereka kok, kami nggak minta syafaat kepada, kami nggak berdoa kepada mereka kok, katanya. Dan kami hanya jadikan apa? Mereka untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan agar mendapat syafaat. Nah, ini mereka terjatuh dalam kesalahan besar. Dan ini banyak sekali kasus yang terjadi seperti ini. Barusan dalam perjalanan, kadang pelajaran itu perlu dikasih contoh, kisah nyata, fakta, aktual. Kenapa? Biar Anda paham maksud dari mu'allif. Barusan kami dapat kasus seorang wanita telepon, efek dari apa? Mereka berdoa menjadikan perantara dan mereka menjadikan syafaat yang syirkiyah, dan mereka mengaku perantara dari selain Allah, pelindung kepada selain Allah. Ini yang mereka jadikan ini, itu mereka memang hanya jadi perantara untuk Allah saja, biar sampai cepat kepada Allah, minta tolong kepada selain Allah, baik itu kuburan, baik pohon, baik itu wali yang sudah mati, ya, baik itu diantaranya setan. Maka ini sesungguhnya apa? Perlindungan yang lemah. Barusan kami dapat kasus wanita mengalami masalah, ya, denyut jantung yang seperti aritmia jantung, ya, punya penyakit sumbatan jantung, penebalan dinding rahim, kemudian punya kanker juga, kemudian lumpuh penyakit asma juga. Ujung-ujungnya ternyata kakeknya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menolak bala biar anaknya gak sakit, pakai jimat. Nah, ini padahal apa? Ini pelajaran tauhid. Makanya kalau tauhid ini dilanggar, setan bakal nyerang. Penyakit muncul dimunculkan oleh setan, perantara setan. Allah kirim setan menimbulkan penyakit karena manusia yang sudah apa? Pintu gerbangnya kebuka untuk masuknya setan, dan setan yang menimbulkan penyakit. Dan kapan ini akan berhenti? Kalau mereka merubah diri mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari amalan yang tidak diajarkan Nabi, dari dosa maksiat, ini semua pintu gerbang kebuka. Makanya Anda belajar ilmu agama dengan dalilnya itu betul-betul apa? Memantapkan diri Anda. Berkali-kali kami dapati kalau ada orang melanggar ilmu syariat, dari dosa kecil sampai syirik, kenapa timbul penyakit? Ternyata pintu gerbang sudah terbuka, Allah jadi penyakit melalui pintu maksiat ini. Contoh, ya, contoh ringan diantaranya dari kasus ini hampir sering ketika kami perjalanan kajian, karena nggak sempat lagi konsultasi, karena lewat helm, intercom, via telepon. Contoh kasus yang kami dapati, ada seorang wanita dari dosa kecil sampai berlanjut imam masalah itu dosa besar. Perkara wanita meremehkan urusan dengan suaminya, berlanjut akhirnya apa? Menolak ajakan suami, berlanjut sering marah sama suami. Permisi, ini contoh kasus saja. Wanita ini dari luar Jawa telepon mengalami benjolan di kelenjar Bartolini. Kelenjar, permisi, tempat keluarnya cairan wanita di rahimnya. Dan ini benjol, bengkak. Dari ringan sampai berlanjut menolak ajakan suami, timbul benjolan. Kemudian kami tanyakan, permisi, apakah alat vital ibu bau? Iya, sudah. Allah iqab sesuai dengan dosa masing-masing. Allah iqab sesuai dengan dosa masing-masing. Kemudian runut punya runut ternyata sama. Ada riwayat-riwayat kesyirikan yang dilakukan
bapaknya, kakeknya. Nyambung. Benteng ini lemah, perempuan ini lemah ketika kapan? Ketika dia sering marah, dendam, saat itu serangan masuk. Ini contoh ringan. Berikutnya akan berlanjut, contoh kasus, di antaranya yang makan uang riba. Hamil 3 kali kehamilan, keguguran terus. Pintu gerbang masuk dari makan uang riba. Wah subhanallah, setelah berhenti, dinasihatin teman-temannya, berhenti kamu. Setelah berhenti, langsung hamil. Dari bisnis yang dia kerja di bisnis ribawi. Kemudian subhanallah kami dapati ada yang kanker lidah. Ternyata kebiasaan dia mencela dan kebiasaan mencecar saudaranya. Akhirnya Allah jadikan penyakit sesuai dengan apa? Dosa masing-masing. Subhanallah, kasus-kasus seperti ini dari semua dosa akan berdampak penyakit dari dosa ringan. Berikutnya ada dosa termasuk dosa kebid'ahan. Ada seorang wanita yang selalu dia muncul penyakit dan penyakitnya berganti-ganti. Tidak wajar penyakitnya. Berobat sekian kali tidak kunjung sembuh. Datang ahli ruqyah. Setelah diruqyah, akhirnya ternyata wanita ini diserang oleh syaitan dan syaitannya berbicara, saya akan berhenti menyerang dia karena saya yang menyebabkan dia sakit dan dia sudah melakukan satu kebid'ahan, yaitu mencela ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan ibunda Aisyah zaniyah. Ternyata wanita Syiah diserang terus sama Allah, kirimkan setan, jin untuk apa? Menyebabkan penyakit dan diantaranya apa? Karena diri kita yang lemah. Termasuk ujungnya, puncaknya kesyirikan. Dan ini bakal masuk. Mereka berdoa, ya, mereka memang tampaknya mereka nggak berdoa, ya, mereka itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kenyataannya mereka terjatuh dalam kesyirikan, syirik uluhiyah. Nah, dan di negeri kita paling banyak kasus dikenal jin nasab. Ya, kasus ini hanya istilah, dalam syariat nggak ada istilah khusus. Banyak di negeri kita, contoh, ketika ada orang lewat tempat yang seram, kadang ada khurafat. Kalau jalan bepergian malam hari, harus ngebel lewat tikungan, tempat seram, pohon besar, dibel 3 kali. Ini sudah syirik. Wallah syirik. Dia sudah takut kepada selain Allah menjadikan suatu sebab yang bukan hakikat sebab. Kemudian berikutnya sampai memanggil nama jin, penunggu jin, ya, agar dia diselamatkan dari tempat gelap. Semakin dia minta tolong kepada selain Allah, semakin dia diserang oleh jin, semakin diperbudak. Nah, berikutnya ada di antara manusia, ketika di musim pandemi COVID, mereka meletakkan semacam apa? Boneka di depan rumah. Untuk apa? Menolak bala. Ketika ada banjir bandang, mereka letakkan di depan rumah panci penggoreng untuk tolak bala. Coba, ini sudah kesyirikan-kesyirikan. Di zaman dahulu, orang-orang melakukan kesyirikan ketika kapan? Dalam keadaan riang gembira, dalam keadaan santai, gak dapat musibah. Kalau mereka dapat musibah, ya mereka langsung mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka diombang-ambing ombak besar di atas kapal laut, mereka nggak ingat sama berhala, nggak ingat sama kuburan, nggak ingat sama pohon, nggak ingat sama jin yang selalu dielu-elukan, tapi langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, tapi apa? Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan lagi oleh Allah sampai ke daratan, mereka syirik lagi. Di zaman sekarang, ketika sedang santai berbuat syirik, ketika banjir bandang datang tambah syirik. Ya, ketika ada wabah pandemi tambah syirik. Ketika ada gempa bumi di kaki Gunung Rinjani yang 1.500 kali gempa bumi, justru banyak kepala sapi semakin banyak. Ini Anda perhatikan. Kita nggak ingin apa, di mana kita tinggal Allah timpa musibah seperti yang ada di daerah-daerah yang lainnya. Makanya apa? Kuatin tauhid.
Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bakal mendampakkan pada diri kita penyakit, malapetaka, juga pada bencana massal bakal berdampak apa? Rata. Kalau kita biarkan segala wujud kemaksiatan, terutama kesyirikan. Makanya jangan tinggal diam dari kesyirikan. Fa Anda perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah sebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, bahwasanya dulu ada kaum lelaki dari manusia yang mereka minta perlindungan dari jin, laki-laki dari kalangan jin, maka apa? Jin itu akan tambah memperparah mereka. Minta tolong sama jin, ketika sakit minta tolong sama jin. Ya, ketika lewat tempat gelap minta tolong sama jin. Ketika lagi takut disihir minta tolong sama jin melalui dukun. Biar maling nggak masuk minta tolong sama jin melalui jimat. Ada pohon-pohon suci ditanam depan rumahnya katanya. Biar anaknya permisi nggak diganggu laki-laki dipasang jimat minta tolong sama jin. Ya, ini semua apa? Fazaduhum rahaqa. Jin bakal tambah membuat mereka tambah capek, lelah, diperbudak, sampai turunan-turunannya diserang sama jin. Ini yang kenal dengan jin nasab. Hanya istilah. Faktanya mereka hanya membuat apa? Lelah diri mereka sendiri, diperbudak oleh jin. Yang nyambung dengan ayat ini surat Al-Ankabut ayat 40 yang 41 yang dulu kami sampaikan. Ayat 41 sangat jelas. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Permisalan mereka mengambil pelindung kepada selain Allah seperti apa? Seperti mereka menjadikan rumah laba-laba, lemah. Pelindung selain Allah itu lemah. Kayak rumah laba-laba lemah, dan Allah sebutkan rumah semua makhluknya, Allah sebutkan di sini rumah yang paling lemah, Allah yang mencipta semua makhluknya, rumah laba-laba. Lemah banget, nggak bisa melindungi. Bahkan Anda sendiri bakal lelah dan capek. Minta lindung kepada selain Allah, ya, kepada manusia yang sudah mati, kepada pohon, kepada jin, sangat lemah, dan mereka jin bakal menyerang diri Anda. Semakin Anda mendatangi kesyirikan, serangan jin semakin kuat. Gampang kena sihir, gampang kesurupan, gampang kena serangan jin nasab. Qarin semakin menguasai diri Anda. Inna nafsal ammaratun bisu. Jiwa ini selalu membisikkan kepada keburukan. Semakin Anda terjatuh kepada kesyirikan, setan semakin membisikkan Anda apa? Semakin kuat untuk melakukan maksiat. Ini rahimanakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum. Sekali lagi syariat ini sangat indah. Ya. Dan mereka yang menjadi pelindung kepada selain Allah, justru mereka bakal jadi tumbal. Sebagaimana laba-laba, ya, laki-lakinya setelah bikin rumah sebagai maharnya, kemudian setelah itu kawin dengan betinanya, setelah betinanya bunting, si betina bakal membunuh pejantannya. Setelah si betina punya anak, setelah betina membunuh suaminya sendiri, betina punya anak, anaknya rame-rame membunuh ibunya atau betinanya sendiri. Demikianlah kalau kita mengambil pelindung kepada selain Allah, kita minta perlindungan, dia nggak bisa ngelindungi. Kalaupun bisa ngelindungi, lemah banget. Setelah itu apa? Anda diserang. Anda sendiri jadi tumbal. Anak Anda jadi tumbal. Cucu Anda jadi tumbal. Ini yang apa? Menakutkan dari serangan setan. Gara-gara apa? Kita mengambil pelindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita hari ini. Ya. Kemudian muallif berkata, fadalilu al-qurbati qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini dalil yang disebutkan muallif rahimahullah ta'ala. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka,
melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Mereka pendusta, mereka ingkar hakikatnya. Mereka ingin apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini? Ya, Allah tidak menunjuki orang-orang pendusta dan sangat ingkar. Berarti mereka yang kena syubhat. Mereka termasuk orang pendusta dan ingkar, dan Allah nggak akan berikan petunjuk kepada mereka. Ketika kapan? Mereka bilang, kami nyembah kuburan ini, kami bukan nyembah. Kami hanya jadikan apa? Kuburan wasilah, bahwasanya yang meninggal di kuburan itu bisa mengantarkan doa kami cepat sampai kepada Allah secepat-cepatnya. Doa kami bisa sedekat-dekatnya bisa dikabulkan. Coba itu. Bayangin. Yang pohon juga demikian. Ya, yang juga berhala juga demikian. Loh, di zaman dahulu mereka kalau ada yang berhala bisa bicara, pohon bisa bicara, kuburan bisa bicara, bukan penghuni kuburan tapi setan. Sebagaimana Khalid bin Walid ketika patung yang diperintah Nabi untuk dihancurkan, setelah dihancurkan oleh Khalid bin Walid, dia balik. Kata Nabi SAW, kamu lihat nggak wanita berambut panjang, hitam, di balik patung itu? Enggak ya Rasulullah. Balik, lihat lagi. Kalau ketemu penggal, menunjukkan setan lah yang berbicara. Dibikin manusia lelah. Akhirnya betul-betul Khalid bin Walid ketemu sama setan ini, dipenggal langsung, dibunuh. Artinya mereka ini kalau nampak bisa Anda tusuk, Anda bunuh, Anda ikat, Anda lempar dengan batu, bisa. Makanya Anda jangan lemah dengan mereka. Ya, ini diantaranya kalau mereka syubhat mereka di sini apa? Mana buduhum, kami nggak beribadah kok kepada mereka. Kami hanya menjadikan mereka ini apa? Lebih dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Ya, mana buduhum, kecuali apa? Kata mereka, mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya pengen dekat saja, cepat. Di sini terjadi kesyirikan. Dari sisi apa? Satu, selain ada kesyirikan syirik al-uluhiyah dalam perkara tauhid uluhiyah, yang harusnya doa itu murni langsung kepada Allah, nggak perlu pakai sekutu, nggak perlu pakai perantara, nggak perlu dia pakai perantara. Di sini terjadi uluhiyah sekaligus syirik asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena harusnya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, tahu kebutuhan hambanya. Ya, Allah juga an-nasir. Ya, Allah juga menolong hambanya. Allah syafi, kalau ada hambanya sakit, ya doa kepada Allah, Allah syafi. Nggak perlu doa melalui kuburan. Kalau seandainya mereka meyakini harus pakai perantara, berarti mereka sudah melakukan kesyirikan asma wa sifat. Kenapa? Mereka katakan Allah sudah nggak maha mendengar lagi. Karena ada perantara. Berarti mereka sudah apa? Mencacati kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mereka terjadi syirik dalam apa? Tashbih. Menyamakan Allah dengan makhluk. Dan tashbih itu ada di antaranya tashbih ada dua. Tashbih al-khaliq bil makhluk wal makhluk bil khaliq. Kalau khaliq bil makhluk seperti orang Yahudi. Menyamakan Allah dengan hambanya. Bahkan mengatakan Allah fakir. Allah itu fakir. Ini Yahudi. Sedangkan Nasrani menyamakan makhluk ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya. Mana yang paling parah? Ini sama-sama parah. Yang lebih parah lagi keyakinan Yahudi. Semuanya parah. Tashbih ini parah. Sedangkan umat Islam kalau sudah terjatuh dalam hal ini pula, berarti sama dia menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sisi apa? Mereka melihat kita kalau ingin mengirim surat kepada manusia, zaman dahulu harus pakai perangko. Zaman sekarang pakai alamat, pakai duit. Biar sampai.
Artinya butuh perantara biar cepat sampai. Nah, begitu pula contoh berikutnya biar Anda paham, wabil misal yattadhih al-maqal. Dengan misal biar Anda lebih paham, contoh ketika Anda ingin berjumpa dengan presiden. Anda dapat nomor antri panjang, tapi kalau Anda melalui ajudan, Anda bakal lebih cepat. Sama, mereka berdoa, gak mau langsung kepada Allah, tapi pakai perantara. Berhala, kuburan, sonam, authan. Kalau authan itu umum. Authan itu semua berhala. Tapi kalau sonam, kalau Anda disebutkan dalam Al-Quran ada authan, ada sonam. Ada wathan, ada sonam. Kalau sonam, berhala tapi berwujud makhluk. Makhluk hidup. Seperti berhala gambarnya gajah, berhala gambar anjing, berhala gambar manusia. Itu namanya sonam. Kalau authan lebih umum. Mau kuburan, mau pohon, mau patung, mau batu, maka itu namanya authan. Nah, kalau mereka pakai perantara berhala-berhala ini, yang kata mereka, biar kami lebih dekat kepada Allah, biar doa cepat terkabul, berarti dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, presiden aja nggak tahu di baliknya, di belakang dia ada yang gibahin dia, di balik dia ada yang makar sama dia, nggak tahu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala apa? Bahkan tahu apa? Ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati Allah tahu. Nah, inilah manusia banyak terjadi kesyirikan di sini. Setelah mereka terjadi kesyirikan, akhirnya apa yang terjadi? Nah, diserang sama syaitan. Anda tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari Al-Quran, berpaling iman dia nggak beriman, iman beriman tapi nggak pernah baca Al-Quran, nggak paham maknanya, nggak mengamalkannya. Coba, kalau dia menyelisih Al-Quran, sampai apa yang terjadi? Dia terjatuh dalam dosa kecil sampai dosa besarnya, sampai kesyirikannya. Apa yang terjadi? Setan Allah jadikan apa? Nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Dua hal yang terjadi. Yang pertama, setan bakal menyerang manusia ini. Bagaimana serangan setan pada manusia ini? Bakal diserang dengan setan bakal menyerang imannya. Setan bakal menyerang dia, dibikin ibadahnya lemah. Baca Al-Quran tidak kuat. Anda lihat, kalau ada di antara Anda lihat HP 1 jam kuat. Anda lihat Al-Quran 2 halaman sudah matanya ngeblur. Ada di antara Anda ya lihat HP, lihat Al-Quran sebentar, dorongannya kuat untuk lihat HP. Lihat Al-Quran sebentar, dorongan pengen makan minum. Lihat Al-Quran sebentar, nguap, mual, muntah, sendawa, pengen buang air besar, pengen buang air kecil. Ada di antara Anda baca Al-Quran, nanti selain blur ada yang lebih parah. Huruf Al-Quran dibikin loncat, naik, turun ke bawah. Itu serangan bener. Makanya, sebelum baca Al-Quran, Anda dianjurkan apa? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau Anda baca Al-Quran, Anda isti'adzah. Kenapa? Anda mau mendatangi amalan yang dibenci setan. Baca Al-Quran. Makanya isti'adzah. Ketika Anda habis doa istiftah, apa yang Anda baca? Habis doa istiftah, apa yang Anda baca? Isti'adzah. Sebelum Al-Fatihah, ya enggak? Karena setan enggak suka Anda sholat. Setan enggak suka Anda sholat. Dibikin Anda ragu kentut apa enggak? Sampai dibikin lupa Anda rakaat berapa. Ya, lebih penting sampai dibikin mikir, ya Allah tadi pelanggan toko banyak, aku tinggal sholat, jangan-jangan lari. Nah, wah kalau dapat hal seperti ini apa? Isti'adzah kata Nabi SAW. Kemudian apa? Meludah ke kiri 3 kali. Ya, meludah ke kiri 3 kali. Ini kalau kita apa? Di masjid-masjid yang faham sunnah. Kalau masjid nggak faham sunnah, nggak perlu meladah ke kiri 3 kali kata Syekh Ibnu, cukup isti'adzah saja. Khawatir apa? Khawatir fitnah. Fa ini rahmani rahmakumullah jami'an. Ya, setan bakal menyerang manusia melalui apa? Anda dibikin susah ibadah, berat. Sholat malam berat. Ada nggak yang tadi malam sholat malam berat? Padahal hari Jumat loh ya. Sampai bagi kaum lelaki disebutkan Nabi SAW, afdhalus salah
ala sairis salah, sebaik-baik sholat dari semua sholat adalah sholat subuh ya berjamaah. Ya, sholatul fajr ma'al jamaah. Itu sholat terbaik. Kok ada suami Anda nggak sholat jamaah di masjid? Baru bangun ketika apa? Sudah iqamah. Apa kata Nabi SAW? Dzakar rajulu wa bala syaitan fi udhunai. Itulah laki-laki yang dikencingi oleh setan kedua telinganya. Hati-hati. Oh, ini makarnya dahsyat. Tadi disebutkan Allah akan apa? Menjadikan setan menyerang mereka. Manusia diserang oleh setan. Dibikin apa? Gampang mendatangi maksiat, kemudian diserang oleh setan. Apa wujud serangan setan? Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang bertakwa kalau diserang sama setan dengan apa? Kata Ibnu Katsir bil ghadab wal gham wal hazan. Termasuk serangannya laki-laki itu gampang marah. Perempuan itu gampang marah dan dibikin sebaliknya sedih berkepanjangan. Kemarin sore kami dapat kasus juga. Seorang wanita mengeluhkan sudah sering dipukuli suami, kekerasan verbal dan fisik sudah sering, anaknya sering dicubitin, dipukuli, sampai sering istrinya tidak kuat sampai minta cerai berkali-kali. Ujung-ujungnya sini, ajak suamimu ke sini, aku pengen ngobrol. Setelah ngobrol ternyata benar suaminya pernah punya sabuk kebal, punya ilmu diantaranya pengasih biar banyak wanita senang sama dia. Di sini akhirnya diserang sama syaitan. Apa? Kesyirikan. Mengambil pelindung kepada selain Allah. Pengen dicintai wanita pakai pengasih. Pengen punya ilmu kebal ketika tarung ya di masa mudanya pakai sabuk biar kebal. Ini semua pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya emosinya dibikin diserang sama syaitan. Naik. Ya, obatnya simpel, dia harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas semua itu dan dia harus meruqyah diri dia. Ini contohnya. Berkali-kali kami dapati juga kaum wanita, dua wanita konsultasi, dia bilang, "Ustadz, setiap tengkar mesti suami saya cari benda di sekitarnya yang sedapatnya dan kepala saya mesti dilempar." Ini dua wanita kasusnya sama apa? Kepalanya bocor dan dijahit. Coba suami kamu kesini. Sama. Ternyata apa? Setan menyerang mereka. Nah, pelajaran bagi Anda. Sebaliknya bukan hanya laki-laki, Anda juga demikian. Kalau Anda gampang ngerocos, non sewu permisi, gampang marah, gampang teriak sama anak, sama suami, ya baca Al-Quran berat, sholat malam berat, sholat rawatib sering ditinggal, ketahuilah Anda sedang diserang setan. Nah, maka apa? Ini serangan-serangan syaitan nyata. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan ijma' melalui Al-Quran, Sunnah, dengan ittifaq salaful ummah, mereka itu ada dan serangan mereka nyata. Dan berikutnya apa? Mereka bakal jadi teman manusia. Kalau apa? Manusia itu berpaling dari Al-Quran. Kita lanjutkan. Fakaidah kedua, kata mu'allif rahimallahu ta'ala, Anda lihat halaman 44, bahwa kaum musyrikin yang diberi nama oleh Allah sebagai orang musyrik. Dan di zaman sekarang, kalau ada orang berbuatan kesyirikan, gak akan mau dibilang musyrik. Namanya aku musyrik, padahal melakukan kesyirikan. Nah, bagi mereka istilahnya sensitif. Ya, dan bagi para dai juga demikian, harus pelan-pelan, jangan langsung memilih kata-kata musyrik. Ya, ada orang terjatuh dalam kesyirikan, ya, yang mereka ini harus didakwahi dengan lemah lembut. Ya, maka Anda ketika berdakwah kepada orang tua, kepada kerabat dekat Anda, tetangga Anda, apalagi di medsos, pilih kata-kata yang baik. Ya, lembut. Dan tabiatnya orang-orang Indonesia itu aslinya lembut. Masuknya Islam ke negeri kita dalam keadaan tanpa peperangan, hatinya lembut. Melalui apa? Saudagar dari Hadramaut yang hatinya juga lembut. Islam masuk ke Yaman tanpa pertumpahan darah. Kenapa? Hati mereka lembut. Nabi bersabda, "Ja'akum ahlul Yaman wa hum arqu afidatan." Telah datang kepada kalian ahlul Yaman yang hatinya lembut-lembut. Dan Allah juga berfirman, "Wa yadkhuluna fi dinillahi afwaja."
dan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sebagian ahli tafsir menyebutkan yaitu Ahlul Yaman. Ahlul Yaman masuk Islam tanpa peperangan, dan Islam dibawa oleh mereka Ahlul Yaman dari Hadramaut masuk ke negeri kita juga tanpa peperangan. Kenapa? Karena hati orang Indonesia ternyata juga lembut. Ya, oleh karena itu dakwah kepada hati yang lembut, jangan kasar-kasar. Ya, harus juga dengan lemah lembut. Disebutkan sebagai orang-orang musyrik mereka melakukan kesyirikan dan dihukumi kekal di neraka. Bayangin. Karena ada kesyirikan ya, yang sampai kesyirikan itu belum sampai mengeluarkan dari millah, dari agama. Ada kesyirikan yang sampai keluar dari al-millah, keluar dari agama, yang melazimkan dia harus mengulangi syahadatnya. Nah, dan kalau keluar dari millah, berarti dia apa? Divonis neraka. Divonis kenapa? Khalidan fiha. Ya, dia kekal di dalamnya. Mereka memang tidak menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Mereka ini sama, mereka mengatakan apa? Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan semua makhluknya, Allah yang memelihara alam semesta ini. Itu mereka. Tetapi Nabi SAW memerangi mereka karena mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyahnya, dalam hal peribadatannya. Ya, mereka ini tidak mengatakan bahwasanya ilah mereka itu mampu mencipta, memberi rezeki bersama Allah Ta'ala. Enggak. Mereka enggak mengatakan ada berhala bisa menciptakan manusia. Enggak. Ada berhala bisa menciptakan lautan. Enggak. Ya, mereka apa? Merububiyahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah yang mencipta, semangat. Berhala ini apa? Ya, sepakat mereka apa? Mengatakan Allah yang mencipta. Tapi mereka hanya meyakini berhala ini hanya perantara. Itu saja. Nah, tapi ini yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi naasnya di zaman sekarang lebih parah orang-orang dari masa silam. Dulu kuburan hanya dijadikan doa perantara. Ya, hanya apa? Dijadikan apa? Kata mereka hanya perantara saja. Tapi apa? Yang menciptakan murni Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki mereka meyakini Allah, mencipta Allah, memelihara Allah. Tapi mereka terjatuh dalam kesyirikan seperti doa kepada kuburan biar doanya cepat terkabul. Nah, keyakinan di masa sekarang bukan hanya syirik rububiyah, syirik uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifatnya semua terjatuh. Ya, semua terjatuh. Sebagaimana pernah kami kisahkan kisah nyata di Hadramaut, di tempat kami di kota Syihr, kejadian nyata. Ya, ada kubah kuburan yang dikatakan seorang wali. Yang wali ini sudah disebutkan namanya oleh pengarang buku ini, ya. Pengarang buku ini yaitu apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Dia sudah mengatakan di Hadramaut, di kota Syihr ada kuburan namanya kuburan Syekh Fadl, yang manusia hulu kepada kuburan ini, membuat kubah. Dan ternyata benar ucapan penulis ini yang sudah meninggal, ya, kurun sekitar, ya, beliau meninggal lahir ketika 1115 Hijriah, ya, sudah menyebutkan semasa hidup beliau bahwasanya ada kuburan di Hadramaut di Syihr, dan itu tempat kami belajar waktu di sana. Dan kuburan itu dibikin kubah, dan manusia di bulan Muharram, di awal-awal Muharram, dari penjuru dunia kumpul. Di antaranya mereka ngalap berkah di kuburan ini, bukan hanya dari sisi doa uluhiyah, syirik yang terjadi, tapi rububiyah. Mereka meyakini kuburan ini bisa memberi rezeki. Ya, ini sudah syirik rububiyah. Wanita yang lama nggak punya anak, yang mandul lebih dari 10 tahun, apa yang dilakukan? Dia masuk ke kubah kuburan ini, satu demi satu semua antri masuk, menunaikan hajatnya, minta melalui kuburan. Dan wanita ini bukan hanya minta, ya, melalui doa kuburan ini, apa yang dia lakukan? Dia ngangkang di atas kuburan, permisi, dan tanah kuburannya dimasukkan di kemaluannya.
ijribli al-aulad ya wali Allah. Mintanya kepada kuburan. Rizki anak. Dan ini syirik rububiyah terjadi. Ya, rububiyah terjadi, asma wa sifat terjadi, uluhiyah pun juga terjadi. Mereka juga tidak mengatakan bahwa ilah-ilah mereka mampu memberikan manfaat, memudaratkan atau mampu mengatur bersama Allah Ta'ala. Enggak, mereka enggak meyakini hal itu. Itu di masa silam. Tapi di masa sekarang mereka meyakini. Ini menunjukkan apa? Parahnya kesyirikan di masa sekarang. Di masa silam yang dimintai siapa? Orang-orang soleh. Di zaman sekarang orang gila dimintai doa. Nah, dan ini terjadi. Ya, orang-orang yang bodoh juga dimintai doa. Orang ahli maksiat dimintai doa. Ini yang terjadi. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Hanya saja mereka telah menjadikan ilah-ilah yang mereka ibadah itu sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Sebagaimana yang telah Allah katakan tentang mereka dalam ayatnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain, ada lihat halaman 45, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Artinya mereka meyakini, ya, mereka yakini yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa mendatangkan madarat, tidak bisa mendatangkan maslahat. Bisa difahami? Mereka meyakini berhala ini nggak bisa kok mendatangkan madarat wal maslahat. Ya, mereka cuma jadi syafaat biar apa? Biar kami di sisi Allah lebih diperhatikan, lebih dekat, lebih dikabulkan doanya. Hanya itu saja kata mereka. Sedangkan di zaman sekarang mereka meyakini jimat ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak madarat. Coba. Terjadi apa enggak? Sangat terjadi dan banyak terjadi. Dan ini yang bikin mereka sakit. Contoh, suami istri pakai cincin kemesraan, namanya dalam bahasa Arab dublah. Yang si istrinya ada nama suaminya. Yang suami ada nama istrinya. Diraja oleh orang pinter. Ketika mereka pakai cincin kemesraan ini, yang mereka anggap biar nggak pernah bertengkar, biar langgeng, biar punya anak saleh salehah. Justru dengan cincin ini Allah akan jadikan setan menyerang dia, dan setan jadi teman mereka berdua. Menyerang dia dengan apa? Dibikin tengkar terus, dibikin dia nggak hamil-hamil, dibikin istrinya sering minta cerai, ya, dibikin hamil keguguran terus, ya. Ini apa? Gara-gara serangan syaitan, dari dampak apa? Pintu gerbang kebuka. Hati itu letaknya iman, letaknya kekufuran, letaknya rasa cinta, rasa benci, letaknya tawakal, ikhlas, dan sebaliknya riya di hati. Pintu gerbang di hati kebuka, setan masuk. Iblis masuk, menyerang diri mereka, ditimbulin penyakit gara-gara apa? Mereka mengingkari apa yang datang dari Al-Quran yang sudah dijelaskan. Karena mereka berpaling, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Subhanallah. Nah, kemudian mereka mengakui hal ini, yaitu bahwa sesungguhnya ilah-ilah yang mereka ibadahi itu tidaklah mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana. Nggak mampu. Berhala-berhala itu nggak bisa apa? Menolak bala dan mendatangkan manfaat, nggak bisa. Berhala-berhala itu nggak bisa menolak akan ada tanah longsor dan banjir. Berhala-berhala itu nggak bisa melindungi manusia dari bencana, tsunami, angin puting beliung, likuifaksi, gempa bumi. Nggak ada. Itu di masa silam. Mereka hanya menjadikan berhala ini, perantara-perantara ini hanya syafaat agar manusia dekat sama Allah. Tapi zaman sekarang ajaib. Penolak bala pakai jimat di rumah dan pada tubuhnya. Ya, kemudian rame-rame
ya kalau mau panen ada sesajen untuk pohon besar yang di sawah. Kalau sudah terjadi gempa bumi, kepala sapi disembelih di bawah kaki gunung. Biar nggak tsunami, kepala sapi dipersembahkan ke lautan, panen laut. Wah, ini terjadi. Subhanallah, ini sangat relevan di zaman kita sekarang. Makanallah liyadhimahum wa makanallah liyadhimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sekali-kali Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya, tapi hambanya lah yang berbuat zalim. Mereka lah yang menzalimi diri mereka. Allah itu adil. Sifat Allah adil. Ya, dan Allah dengan memberikan penyakit pada diri kita, bencana pada diri kita, itu menunjukkan keadilan Allah. Ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat ketika di Sumatera kemarin, subhanallah ajaib, dari kayu gelondongan ternyata dibendung sama pondok. Gak ada pondok, ba'dallah, atas izin Allah, kampung itu setelahnya bisa kena. Masjid-masjid utuh. Nah, subhanallah, semuanya pasti ada apa? Ada semacam pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya, untuk kita semua. Untuk yang korban bencana dan untuk kita diingetin. Yang kemarin Anda lihat di Cianjur, ada apa di Cianjur? Ternyata subhanallah berapa kampung ada yang murtad. Ternyata di situ banyak kawin kontrak wanitanya di situ. Ternyata LGBT, ternyata di situ ada lebih dari komunitas 1.500 orang. Ternyata di situ banyak yang adzan berkumandang, banyak nggak sholat. Pertanian tapi meninggalkan ibadah. Nah, kenapa di Lombok ada gempa bumi yang dikenal dengan 1.000 masjid, tapi kenapa ada gempa bumi? Ternyata khomer di mana-mana. Karena banyak turis. Nah, subhanallah, pasti ada surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita sakit, kita jangan salahkan takdir Allah. Pasti ada yang indah. Ini surat cinta dari Allah dibuka, isinya apa? Kita sakit kenapa? Ternyata kita sedang lalai dari Allah. Zikir pagi sore sering bolong. Diserang setan. Al-Quran ya 1 hari pun nggak baca. Tapi HP berjam-jam. Lihat HP 1 jam, temennya sudah jogging, trekking, putaran 10 km. Yang satunya baca Al-Quran 1,5 juz. Yang satunya masak, sudah bisa bikin masak enak, nyenengin keluarganya. Yang ini lihat HP 1 jam nggak menghasilkan apa-apa. Yang dilihat apalagi yang haram. Ya, sinetron, drama, yang sibuk belanja, masukin keranjang. Ya, jadinya gangguan COD. Gangguan jiwa bukan OCD, COD. Nah, rahimahumullah jami'an. Makanya kasus nomor 1 terbanyak sekarang gangguan jiwa yang namanya FOMO. Ya. FOMO ini banyak dialami oleh anak kecil, wanita, paling banyak remaja, paling banyak jadi korban. Laki-laki juga jadi korban. Lansia pun juga jadi korban sampai mereka tantrum. Dari anak kecil sampai lansianya. Ini contohnya rahimahumullah jami'an. Kita lanjutkan. Mereka mengakui hal ini, ya, bahwasanya berhala itu tidak bisa mendatangkan madarat, menolak madarat, mendatangkan manfaat, nggak bisa. Mereka hanya meyakini bahwa ini sebagai pemberi syafaat saja, yaitu perantara di sisi Allah Ta'ala dalam memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menyembelih ternak untuk mereka dan bernadar untuk mereka, bukan dikarenakan bahwa ilah-ilah tersebut mampu mencipta, memberi rezeki atau mampu memberi manfaat dan mendatangkan bencana menurut keyakinan mereka. Hanya saja mereka sebagai perantara pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah Ta'ala. Itu keyakinan mereka. Keyakinan orang musyrik. Berhala tidak mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat. Itu haknya Allah. Itu keyakinan mereka. Dan kami jadikan mereka hanya sebagai syafaat. Hanya sebagai syafaat. Tapi di zaman kita sekarang bukan hanya syafaat, tapi sekaligus di zaman sekarang mereka bisa datangin manfaat, bisa menolak bala. Bayangin biar gak kena banjir, ya, dipasang di depan tiang rumah, dipasang panci, penggoreng. Ini dari mana ya Allah? Katanya apa? Nolak bala biar datangin manfaat. Biar gak kena wabah pandemi, pasang boneka. Nah,
Nah ini rahimahumullah jami'an. Anda lihat, di truk-truk dipasang boneka di mobil. Jangan dipikir itu hanya pasang boneka. Bisa jadi itu bukan hanya rindu anak-anak, bukan. Bisa jadi tolak bala. Ada yang pasang tali di mobil, di truk. Ya, ada yang pasang jimat. Anda lihat, semakin mereka pasang jimat, semakin mobil itu potensi kecelakaannya besar. Kenapa? Semakin jadi tumbal. Semakin jadi tumbal. Makanya ingat firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dibikin tambah lelah sama setan. Tambah mereka jadi korban. Ya. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut takhadat baita. Seperti mengambil rumah laba-laba sebagai pelindung. Ya. Anda lihat justru mereka potensi kecelakaan. Kolam renang yang di pegunungan, sumber air dikasih kembang sesajen biar nggak tenggelam, justru tambah tenggelam di situ. Ya, di perempatan jalan di Jawa banyak perempatan jalan kalau malam Jumat Legi dikasih bungkusan daun pisang, isinya ada jenangnya, ada bubur, ada bunga, ada uang. Ya, uangnya tanggung, uangnya cuma Rp1.000. Coba kasih 1 juta sekali. Wah subhanallah, justru di perempatan itu apa? Jadi malapetaka. Jadi kecelakaan berulang-ulang. Di rumah juga demikian. Orang yang pasang jimat, ternyata justru dibikin malapetaka sama syaitan. Nah, fa'inu rahmanakumullah. Sekali lagi, pintu kesyirikan ini harus ditutup dari segala penjuru. Bagi suami istri tutup, yang tadinya pengen mesra, tutup, lepas cincin-cincin kesyirikan, direndam air ruqyah. Diruqyah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menyebabkan Anda di antaranya ada yang enggak hamil-hamil. Ada di antara mereka sering terjadi pertengkaran rumah tangga. Ketika setelah anak lahir, banyak di antara mereka ritual ganti nama, itu sudah syirik. Menjadikan sebab yang bukan hakikat sebab itu syirik. Sampai nyembelih ayam cemani, akhirnya anaknya malah kena jantungnya bocor. Efek dari kesyirikan, serangan setan. Nah, ada di antaranya juga mereka yang pengen anak perempuannya gak diganggu sama kaum lelaki dipasang jimat. Setelah anak perempuannya lulus dari kuliah, ternyata anak perempuan itu lama gak dapet jodoh, lama gak dapet pasangan. Kenapa? Ada penghalangnya, penghalang rezeki jodoh. Ternyata apa? Kesyirikan dia. Ternyata apa? Jinnya sudah terlanjur cinta sama anak perempuan ini. Semua bakal jadi tumbal. Hanya lelah yang didapati. Ya, hanya kelelahan yang didapati. Anda lihat mobil-mobil yang kecelakaan di tol Cipali, ya, tol Padalarang, Anda lihat. Imma di antaranya semua takdir Allah, tapi ada perantara sebab. Imma di antaranya nggak baca zikir, berkendara, doa keluar rumah. Imma mobil itu sendiri ada yang mereka seperti truk-truk sampai berkali-kali remnya blong. Allah jadikan seperti apa? Seperti ini ilmiah remnya blong, padahal ada serangan setan. Nah, belum lagi untuk membuka tol, untuk tembus pintu tol, membangun tol, harus banyak pohon besar yang mereka tumbangkan dan mereka pasang sesajen sembelih kepala sapi. Disitulah tempat kesyirikan dan disitulah tempat apa? Malapetaka. Fazaduhum rahaqa. Bakal dibikin lelah sama setan, sama jin. Nah ini rahimahumullah jangan. Makanya apa? Kuatin tauhid Anda. Anda kalau pengen selamat dunia, selamat ketika sakaratul maut, selamat ketika alam barzah, selamat padang mahsyar, tauhid. Sampai bayangkan, ya, setan bakal mendatangi manusia. Hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Ya'ti asyaitanu ahadakum fayaqulu lahu. Setan bakal datang kepada Anda dan setan bakal berkata, "Man khalaqa kadza wa kadza?" Siapa yang menciptakan ini dan itu? Hatta balagha, ya, sampai setan membisikkan Anda, "Man khalaqa rabbak?" Siapa yang menciptakan Rabb Anda? Coba. Kalau sudah sampai seperti ini, apa kata Nabi SAW? "Falyasta'id billah wal yantahi." Cepat isti'adah dan tutup pikiran ini. Itu dari syaitan. Dan termasuk wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Anda bicara tentang Allah yang apa Anda tidak ketahui, hati-hati. Termasuk mengatakan Allah punya anak. Makanya di bulan Desember banyak musibah. Sampai-sampai ya langit bakal runtuh,
bumi bakal hancur. Gara-gara apa? Mereka mengucapkan seperti ini. Wa antaqulu Allah ma la ta'lamun. Sampai dibisikkan, man khalaqa rabbak? Siapa yang menciptakan Rabb kamu? Fa itu makar-makar syaitan. Sampai di akhir hayat, sebelum Anda bakal mendapati ajal mendatangi Anda ketika masa-masa naza, sakaratul maut, sampai disebutkan Imam Qurtubi, seorang alim Qurtubi ini menceritakan ada orang alim yang ditalkin qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Dia malam jawab la, qul la ilaha illallah, la, ketika setengah sadar, koma. Ketika dia sadar ditanya, kenapa kau tadi mengucapkan ditalkin la ilaha illallah, jawaban kamu tidak 2 kali. Setan berwujud manusia mendatangi diriku. Dan dia berkata, murtadlah kamu, masuklah kamu dalam agama Yahudi. La, dia bilang, enggak. Yang satunya berkata, murtadlah kamu, masuklah kamu jadi Nasrani. La, tidak. 2 kali. Demikian. Sampai setan mendatangi Anda ketika hendak naza. Dan itu serangan puncaknya setan. Mau masih usia muda, parubaya, mau usia lansia, ketika ajal mau mendatangi, mereka rame-rame konsen. Imma setan keumuman setan, imma korin serangannya semakin kuat, imma jenazah serangannya semakin kuat. Biar apa? Anda susah ngucapin la ilaha illallah. Padahal Nabi bersabda, man qala fi akhir umri la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia bakal masuk surga. Dan setan ingin menghalangi Anda. Susah mengucapin la ilaha illallah, biar murtad, biar kafir. Lihat, Anda lihat kalau Anda dapati orang-orang lansia sibuk TikTok, itu serangan setan. Orang lansia mulai jauh dari Al-Quran, orang lansia sudah nggak sholat malam lagi, orang lansia sibuk dengan urusan menantunya, dibikin tengkar terus, itu serangan setan di usia senja. Sampai mau dibikin apa? Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu inginnya mereka. Kalau mereka sudah keluar, setan, ini orang sudah wafat, setan keluar, seandainya kita dapat bocoran dari ucapan mereka, mungkin mereka bakal berkata, mission complete. Sudah sukses tugas mereka. Makanya tauhid itu apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Kemudian perlu diketahui syafaat itu, ya, syafaat itu ada yang hak, ada yang batil. Namanya syafaat menjadikan apa? Sesuatu itu perantara. Dan ada yang hak, ada yang batil. Untuk syafaat al-haq itu ada syaratnya. 2 syarat. Syarat yang pertama, ya, yang syarat yang pertama adalah izin minallah. Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, tentunya apa? Yang ada padanya dalil. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua, seseorang yang berhak mendapatkan syafaat adalah tergolong dari ahli tauhid, yaitu dari kalangan orang-orang yang berbuat maksiat, dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Kita berbuat maksiat, banyak kita berbuat maksiat, tapi kita termasuk ahli tauhid. Dan sebaik-baik orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa adalah yang bertobat, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hilang salah satu syarat dari 2 syarat ini, ya, maka syafaat tersebut batil. Sebagaimana syarat diterima amalan itu apa? 2. Kalau salah satu dari 2 ini hilang, apalagi dua-duanya hilang, maka batil amalan tersebut. Amalan ibadah tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man alladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Di sini menunjukkan apa? Orang yang mendapat syafaat itu apa? Ada butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Anda misalkan perhatikan, ya, Anda memberi syafaat, tentunya apa? Butuh izin Allah. Butuh izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW nanti akan punya namanya syafaatul udma, syafaatul kubro, yang di situ nanti Anda akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Di antaranya orang yang baca Al-Quran dapat syafaat, yang meninggal 2 anaknya dapat syafaat, ya, yang membaca doa setelah adzan, ya, dapat syafaat.
Nah, menjawab adzan dan berdoa dapat syafaat. Dan pintu-pintu syafaat banyak. Orang yang meninggal di Madinah dapat syafaat. Ada sebab-sebab yang disebutkan dalam syariat. Dan Nabi termasuk orang yang diizinkan untuk memberi syafaat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai oleh Allah. Sekarang orang pelaku kesyirikan gimana memberi syafaat? Ini jelas orang-orang syirik, orang kafir, gimana memberi syafaat kepada Anda? Ya, dan orang memberi syafaat adalah orang-orang diridhai oleh Allah dan orang-orang dari ahli tauhid. Orang-orang dari ahli tauhid. Mereka adalah orang yang bermaksiat dari kalangan orang yang bertauhid. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, maka tidak akan bermanfaat syafaatnya. Ya, orang kafir, orang musyrik yang akan bermanfaat syafaatnya dia. Ya, karena apa? Orang yang dapat memberi syafaat sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'i yuta'." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Demikian Anda apa? Di saat zaman seperti ini, Anda banyak-banyak cari teman. Kalau perempuan teman-teman soleha, yang laki-laki teman-teman yang soleh. Kenapa? Antara Anda akan saling memberi syafaat. Disebutkan ya bahwasanya ada yang lapor, "Ya Rob, aku dulu temanku ya Rob, aku punya teman ya Rob, aku tidak melihat temanku di surga ini ya Rob, cari dia di surga di bawah." Sampai bisa ditarik ke surga yang di atas, subhanallah. Makanya di zaman sekarang jangan banyak-banyak cari musuh, cari teman saleh, salehah. Ya, kalau nggak ada di surga, cari di neraka, selamatin dia dari neraka, subhanallah. Ya, itu di antara manfaatnya apa? Anda berteman dengan teman-teman ahli tauhid. Kalau di antara kita nggak punya dosa, mustahil. Pasti di antara kita ada dosa, maksiat, tapi kita termasuk ahli tauhid. Ya, ahli tauhid. Nah, kita ahli tauhid walaupun kita bermaksiat, kita diizinkan untuk memberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang munafik, orang musyrik, orang kufar, syafaat mereka nggak akan bermanfaat. Jadi cari pertemanan yang saleh, teman-teman yang ahli tauhid. Begitu pula kalau Anda berteman dengan ahli tauhid, ketika Anda meninggal, Anda disolati minimalnya 40 orang ahli tauhid, mereka akan memberikan syafaat. Ya, minimalnya dalam lafaz hadis 100 orang yang menyolati Anda. Nah, coba kalau kita berteman-teman dengan teman siapa? Orang-orang yang pelaku kesyirikan, ya gimana mau memberikan syafaat? Orang-orang munafik gimana memberikan syafaat? Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, nanti materi berikutnya masih lanjut sebenarnya syafaat, ya. Karena kita ada di keutamaan di bulan Rajab, ya. Akan masuk bulan Rajab, kita masih Jumadil Tsani, ya. Akan masuk berikutnya bulan yang punya keutamaan tentunya, ya. Di antara keutamaan bulan Rajab ini termasuk bulan ya, bulan haram, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Ya, dari ayat ini bahwasanya disebutkan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. 12 bulan. Bulannya dilihat dari bulan apa? Bulan Qamari. Kalau orang-orang Masehi, orang Nasrani lihat bulan dari apa? Matahari. Ya, matahari. Sampai bedanya, sekarang misalkan ada di antara Anda lahir, misalkan ada yang lahir usia 80 tahun. 1980, berarti Anda usia berapa sekarang? Usia berapa sekarang? 45. Kalau Hijri Anda 46. Tapi ngitungnya Anda Hijri. Makanya ketika idza balagha asyudda wa balagha arba'ina sanatan, kalau Anda masuk usia 40,
Jangan Anda pikir ingin awet muda diundurin pakai tahun Masehi. Ya. Umur 40, ya 40 itu bukan 40 Masehi, 40 apa? Hijri. Dan lebih cepat 1 tahun. Nah, lebih tua 1 tahun. Nggak usah dimudah-mudahin lagi. Ya, kita ini tahunnya Hijri. Dan keutamaan bulan ini ya disebutkan dalam kitabullah ketika Allah ciptakan langit, bumi, dan di sana ada 4 bulan, 4 yaitu bulan haram, ya. Dan di bulan itu Anda tidak boleh berbuat zalim, menzalimi satu sama lain, nggak boleh banyak berbuat maksiat. Maka dari bulan Rajab besok, kalau Anda berbuat baik, kebaikan Anda bisa dilipat gandakan. Kalau Anda berbuat buruk, keburukan Anda bisa dilipat gandakan. Disebutkan bahwasanya pada bulan-bulan itu tarkud dzulm nafs fihinna bitarkil muharramat. Tinggalkan semua kezaliman, tinggalkan semua maksiat, tinggalkan semua larangan, dan datangi semua kebaikan, semua ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan haram sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Imam Muslim bahwasanya bulan haram itu as-sanah 12 syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ini syariat yang menyebutkan. Bahkan Al-Quran dan hadis disebutkan ya bahwasanya minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan bulan haram. Ya, salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab, Mudhar. Bulan Rajab itu yang terpisah. Bulan Rajab yang terpisah. Kemudian adakah amalan-amalan khusus di bulan Rajab? Ya, gak ada amalan khusus kecuali yang datang padanya dalil. Ya, kecuali datang padanya dalil. Di antaranya apa? Ya, Anda datangi semua ketaatan. Itu dalilnya. Datangi semua ketaatan. Adapun di sana ada keutamaan khusus, ya, Syahrul Rajab, ya, di antaranya dalam riwayat Bukhari, Imam Muslim, keutamaan di antaranya umroh di bulan Rajab. Makanya Anda lihat di bulan Rajab ini umroh semakin padat. Mereka meyakini hadis ini. Bulan Sya'ban padat, Ramadan apalagi mengalahkan bulan haji. Ya, ini yang bisa kami sampaikan. Jadi nggak ada puasa Rejeban nggak ada. Ya, puasa Rejeban nggak ada. Kemudian sholat Raghaib yang hari Kamis nggak ada. Ya, nggak ada. Anda lihat dalilnya nggak ada pun satu yang sahih. Ya, nggak ada khusus. Ya, pengkhususan nggak ada. Yang ada datangi semua ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda lihat sekali lagi beramal itu butuh butuh dalil. Karena asal hukumnya amalan ibadah itu asal hukum amalan ibadah itu dilarang. Sampai datang padanya dalil. Itu menunjukkan sayangnya Allah kepada kita, biar kita nggak bikin amalan baru. Seandainya kita bikin amalan baru sesuai dengan keinginan kita, setiap detiknya bakal muncul amalan ibadah baru. Nggak usah ngomong Sabang Merauke, ngomong dari Jati Makmur aja, ya sudah berapa banyak amalan bakal muncul. Ya, Jati Bening berapa banyak amalan muncul. Nanti dari Sabang Merauke tambah banyak, semuka bumi tambah banyak. Makanya disebutkan ulama salaf, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya ilmu agama ini enggak ada sanadnya, enggak perlu tahu ini sahih apa lemah apa palsu, ya niscaya setiap orang masing-masingnya bakal berkata sesuai dengan kehendaknya, apa yang dia inginkan, akan memunculkan amalan baru yang dia inginkan. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan. Lanjutannya insya Allah masih bab asy-syafaat, sedikit lagi dari bab syafaat insya Allah. Selanjutnya tanya jawab, dipersilakan. Barakallahu.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya itu punya iman, dia sakit autoimun Pak. Kemarin itu bulan apa itu dia umroh berdua sama istrinya. Setelah pulang umroh, autoimunnya itu kambuh lagi. Terus orang tuanya itu masih berkeyakinan orang Jawa ya Pak ya, masih nyari ke orang tua gitu. Pas dia kambuh itu diolesin sama olesan apa bubuk apa gitu. Jadi sekujurnya itu pada luka-luka gitu Pak. Usianya berapa, Bu? Mungkin 30-an ya. Masih 30. muda sih Pak. Sudah punya anak belum? Sudah satu. Terus Oke. istrinya itu jadi mau pengen pisah gitu Pak. Jadi kan masih bareng sama Sakitnya sejak usia berapa, Bu? ya. Sakitnya sejak usia berapa? Mungkin ya baru berapa bulan sih Pak. Mana sempat kering pas dia berangkat umurnya tuh kering Pak, kering. Nah sekarang katanya tuh lagi kambuh lagi. Terus istrinya pengen pisah sama suami. Ya. Jadi orang tuanya tuh dia masih berkeyakinan, masih mencari orang-orang pintar gitu Pak. Iya. Jadi dikasih obat dari dia oles apa gitu kayak bubuk-bubuk gitu kan. Nah, anak yang laki-laki tadi bapaknya kerja di mana, Bu? Di rumah Pak, dia usaha sendiri. Usaha sendiri. Baik, ada riwayat nggak kakeknya dulu? Kurang tahu ya Pak. Iya, bapaknya asli mana? Orang Karanganyar kalau nggak salah ya Pak. Karanganyar, Solo. Iya. Baik. Bapaknya dulu pernah belajar ilmu atau punya jimat atau punya keris? Kurang tahu, cuma saya menganjurkan ke anak saya kan dia ibaratnya jangan sampai nyari orang tua, orang pintar kemanapun. Tapi kalau dia itu kesana sih nggak satu orang Pak. Nah, ini masuk dalam ayat tadi, fazaduhum rahaqa. Dibikin tambah lelah sama setan. Habis duitnya, habis tenaganya, habis waktunya untuk apa? Untuk menyibukkan diri sendiri dengan pengobatan yang padahal ini gangguan jin semua. Ya, katakan dia punya masalah jin, berobat kepada orang yang bermuamalah dengan jin. Istilahnya apa? Jeruk minum jeruk. Ya. Nanti kalau bisa ini aja apa? Langsung kalau bisa, kalau anaknya tinggal di sini Bu ya. Nanti ketemu langsung aja, ketemu langsung sama istrinya, suruh datang. Tinggal di sini di Jatikerming itu. Ya, nanti ambil nomor admin saya. Nanti konsultasi harus offline, masih banyak yang mau ditanyakan. Ya, kemarin tuh dia tahunya kalau autoimun dia itu rumah sakit Pak, Hermina. Iya. Tapi dia udah ke dokter tapi masih berkeyakinan ke orang pintar. Iya, nanti ketemu langsung aja. Masih banyak mau ditanyakan. Ustaz, tadi telah dijelaskan kalau ada seorang berbuat kesyirikan dapat berdampak pada anak, misalnya, sedangkan bisa jadi anak tersebut tidak tahu apa-apa. Ya, istilahnya seperti tumbal. Dia nggak tahu apa-apa, tapi jadi tumbal. Bagaimana? Kemarin ini kasus nyata, kemarin kami dapati sebulan sebelumnya, Bapak ini datang kemarin sudah dalam keadaan wajahnya sumringah. Wajahnya bercahaya, terang, jalannya tegak. Sebelumnya datang dalam keadaan lemes, mukanya itu sayu, ya nggak punya semangat. Dia cerita bahwasanya dia bisnis dan bisnisnya ambruk sampai rugi 3M. Akhirnya dia kena gagal ginjal, kena kencing manis, pengentalan darah, asam urat, kolesterol, hipertensi numpuk. Kemudian saudaranya datang,
Kamu ingat, dulu bapak kita mewasiati agar kamu gak boleh bisnis, anak-anak bapak ini gak boleh bisnis emas dan bisnis apa? Kemana bisnis apa? Oh, properti. Emas sama properti. Dua ini nggak boleh. Kalau menurut Anda, wasiat dari orang tua seperti ini benar apa enggak? Pasti ada sesuatu kan? Menunjukkan ini ada masalah, orang tuanya ada masalah apa? Wasiat dari jin dan bakal jadi tumbal kalau kena masuk bisikan ini.